محمد رسول الله. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersama-sama bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia nikmat yang telah diberikan kepada kita semuanya. Terutama kenikmatan yang berupa iman, Islam, dan ketakwaan yang masih melekat pada diri kita semuanya. Semoga kita termasuk golongan orang-orang yang istiqomah dalam keimanan, dalam keislaman, dan dalam ketakwaan. Hingga pada akhirnya kita nanti diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya ketakwaan yang ada pada diri kita merupakan tolak ukur kemuliaan manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sungguh Allah tidak melihat kekayaan kita. Allah tidak melihat latar belakang pendidikan kita. Allah tidak melihat jabatan kita di dunia ini. Namun Allah melihat kualitas ketakwaan kita untuk menilai apakah kita termasuk golongan orang yang mulia ataupun golongan yang hina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu marilah kita songsong kemuliaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan meningkatkan kualitas takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kita semuanya adalah orang-orang yang paling bertakwa di antara kita. Inna akramakum indallahi atqakum. Dan marilah kita selalu bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk golongan umat beliau yang bisa meneladani beliau, dan juga kita semoga termasuk umat beliau yang bisa membersamai beliau nanti di akhirat untuk mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan surga yang tertinggi dari Allah Subhanahu wa taala bersama dengan orang-orang yang kita cintai, yaitu anak, istri, dan juga kedua orang tua kita, bersama-sama membersamai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagai tambahan pengingat untuk kita semuanya bahwa hidup di dunia ini adalah sementara dan sangat sebentar lagi dan sangat sebentar dibandingkan kehidupan yang hakiki di akhirat nanti. Dunia ini akan segera kita tinggalkan, entah kapan, entah nanti sore, entah nanti siang, atau entah nanti pagi, besok pagi. Kita tidak tahu. Namun demikian, marilah kita persiapkan kematian kita yang semakin dekat, dan semakin dekat itu dengan memperbanyak mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua dosa-dosa kita, dan memperbanyak amal soleh untuk mendapatkan kebaikan di dunia maupun di akhirat.
Semoga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan amal kebaikan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan pahala yang sempurna dari Allah Subhanahu wa taala, terutama ibadah kita di bulan Ramadan yang tahun ini alhamdulillah dapat kita jalani dengan sebaik-baiknya. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita menjalankan ibadah puasa yang itu merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga sekaligus kasih sayang Allah yang diberikan kepada kita. Sekali lagi, bahwa perintah puasa itu merupakan wujud kasih sayang Allah kepada kita. Karena apa? Karena puasa itu akan mengantarkan kemuliaan, mengantarkan keselamatan, mengantarkan kebahagiaan, mengantarkan kesejahteraan bagi sesiapapun yang melaksanakannya, yang dilandasi dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena puasa itu diperintahkan Allah Subhanahu wa taala agar kita ini menjadi insan yang bertakwa. Sebagaimana Allah sampaikan di dalam surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Artinya agar kamu menjadi orang yang mulia, agar kamu menjadi orang yang selamat, agar kalian menjadi orang yang sejahtera dan kalian mendapatkan semua kebaikan. Kebaikan di mana? Hidup di dunia maupun di akhirat. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sungguh kemuliaan manusia di hadapan Allah tidak dilihat dari banyaknya harta. Sekali lagi, bukan tingginya jabatan di dunia, bukan tingginya gelar akademik di dunia, ataupun garis keturunan kebangsawanan yang dimiliki oleh seseorang. Namun sungguh yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ketakwaannya. Dan janji Allah adalah benar. Janji Allah pasti ditepati. Janji Allah pasti terlaksana. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di samping mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, orang yang bertakwa yang salah satu jalannya adalah menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan, dia akan mendapatkan janji-janji kemuliaan yang lain yang akan diberikan orang tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, dan janji Allah itu pasti benar. Orang yang bertakwa akan dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala atas semua dosa yang telah dilakukan. Sebagaimana Allah janjikan, Allah firmankan di surat Al-Anfal ayat 29. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil azim. Hai orang-orang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, kami akan memberikan kepadamu furqan, dan kami akan jauhkan dirimu dari kesalahan-kesalahanmu dan mengampuni dosa-dosamu, dan Allah mempunyai karunia yang besar. Kemudian orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala juga akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan kenikmatan, yang di sana penuh dengan kesejahteraan dan juga keselamatan. Allah mengatakan, innalil muttaqina indallahi inda rabbihim jannatin aim. Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa
disediakan surga-surga yang penuh kenikmatan di sisi Tuhannya. Surat Al-Qalam ayat 34. Pada surat yang lain Allah juga mengatakan, tilkal jannatul lati nurithu min ibadina man kana zakiyya. Itulah surga yang akan kami wariskan kepada hamba-hamba kami yang selalu bertakwa. Surat Maryam ayat yang ke-63. Kemudian Allah juga akan menjamin kepada orang-orang yang bertakwa itu untuk mendapatkan keselamatan dari api neraka. Allah mengatakan di surat Maryam 72 ayat ke-72, Allah mengatakan, "Tsumma najjil ladzina taqau wa nadharudz zalimina fiha jisiyya." Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim di neraka dalam keadaan berlutut. Allah juga akan membersamai bagi orang-orang yang bertakwa dan akan memberikan pertolongan kepada orang yang bertakwa itu. Allah mengatakan, wattaqullaha wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah juga akan memberikan jalan keluar yang terbaik dari segala kesulitan dan akan memberikan rezeki yang tidak diduga-duga kepada orang yang bertakwa. Sebagaimana Allah telah mengatakan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah juga akan mencintai orang-orang yang bertakwa. Sebagaimana firman-Nya, innallaha yuhibbul muttaqin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Kemudian yang terakhir yang dapat saya kutip di dalam Al-Qur'an, bahwa orang yang bertakwa itu akan mendapatkan ilmu dari Allah yang mengandung kebaikan untuk kehidupannya di dunia maupun di akhirat. Sebagaimana Allah telah menyampaikan firman-Nya di surat Al-Baqarah ayat 283, wattaqullah wa yu'allimukumullah wallahu bikulli syai'in alim. Dan bertakwalah kepada Allah. Allah mengajarmu dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita terus berdoa dan munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga amalan kita di bulan Ramadan pada tahun ini mendapatkan pahala yang sempurna dari Allah Subhanahu wa taala dan kita dimasukkan pada golongan orang-orang yang muttaqin, golongan orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, golongan orang-orang yang akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api neraka, golongan akan yang mendapatkan ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi dirinya dan kepada umat manusia secara keseluruhan. Fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin.
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali saya mengingatkan diri saya sendiri dan juga jamaah sekalian, marilah kita selalu berupaya dan selalu berjuang untuk mendapatkan kemuliaan dari sisi Allah Subhanahu wa taala dengan mempertebal ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan berupaya sekuat tenaga kita untuk menjalankan perintah-perintah Allah dan juga menghindari larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita selalu mendapatkan bimbingan, hidayah dan juga arahan dari Allah Subhanahu wa taala agar kita selalu tetap istiqomah dalam keimanan, keislaman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan marilah kita selalu mohon kepada Allah agar kita diselamatkan dari api neraka dan mendapatkan surga yang tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala bersama dengan orang-orang yang kita cintai, bersama dengan kedua orang tua kita, bersama dengan anak istri kita. Betapa indahnya hidup ini ketika kita bisa bersama di dunia dalam kebahagiaan dan juga bisa bersama nanti mendapatkan kebahagiaan di akhirat, mendapatkan surga yang tertinggi dari Allah Subhanahu wa taala. Dan marilah kita berdoa kepada Allah, semoga doa-doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicatat sebagai amal kebaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma ij'al auladana auladan salihina hafizina lil Qur'ani wa sunnati faqaha fid dini mubarakan hayatuhum fid dunya wal akhirah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampunilah salah dan dosa kami ya Allah. Ampunilah salah dan dosa kedua orang tua kami ya Allah. Curahkanlah kasih sayang-Mu kepada kedua orang tua kami ya Allah, sebagaimana mereka telah mengasihi kami di waktu kami masih kecil. Ya Allah, tinggikanlah derajat kedua orang tua kami di sisi-Mu ya Allah, sebagaimana Engkau telah meninggikan derajat para nabi dan juga derajat orang-orang yang soleh. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, untuk orang tua kami yang telah Engkau panggil ya Allah, lapangkanlah kuburnya ya Allah, terangilah kuburnya ya Allah, jauhkanlah dari fitnah kubur dan siksa kubur. Ya Allah, rengkuhlah kedua orang tua kami dengan kasih sayang-Mu ya Allah. Kami mohon ya Allah, rengkuhlah kedua orang tua kami dengan kasih sayang-Mu ya Allah. Hindarkan kedua orang tua kami dari siksa api neraka dan mendapatkan surga-Mu yang tertinggi ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berkailah keluarga kami ya Allah. Rahmatilah keluarga kami ya Allah, sehingga keluarga kami menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, keluarga yang penuh cinta kasih ya Allah, keluarga yang selalu menyayangi ya Allah, keluarga yang nanti mengumpulkan kembali di surga-Mu yang tertinggi ya Allah. Ya Rahman ya Rahim, rahmati dan berkailah anak-anak kami ya Allah, anak turun kami ya Allah, sehingga jadi anak yang soleh ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami sandarkan kehidupan dunia ini kepada-Mu ya Allah, sehingga kami mendapatkan kebahagiaan, kemuliaan hidup di dunia maupun di akhirat.
Ya Allah, kami sandarkan kematian kami kepadamu ya Allah. Untuk itu ya Allah, rahmatilah ketika kami menghadapi sakaratul maut. Rahmati kami ketika kami menghadapi sakaratul maut. Rahmati kami ketika kami menghadapi sakaratul maut ya Allah, sehingga kematian kami merupakan kematian yang terbaik, kematian husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu alaihi wa sallam.